kalau dari Mas Taufik sebagai mentor apa sempat kayak ngobrol-ngobrol gitu dengan Jojo? Kalau boleh jujur saya belum karena saya baru hari ini saya di Jakarta dan kemarin saya ada di luar kota. Memang belum, saya sendiri belum maksimal, tapi mudah-mudahan dengan mereka tahu bahwa saya di bagian dari tim ad hoc ini jadi untuk Tunggal Putra, jadi motivasi lah. Yang bagusnya diambil di jalur itu, yang nggak bagusnya mereka punya lebih bagus lagi, silahkan dijalankan. Itu aja sih. Atau dari Mas Taufik kayak macam kayak bikin agenda gitu nggak sih, atau memang menyesuaikan kebutuhan aja kalau memang untuk ada sesi untuk Baru tadi dibicarain dengan Pak Sekjen bahwa beliau juga kan kemarin tim dari pemilu nasional dan saya juga kebetulan di Jawa Barat, jadi memang setelah itu dan mereka juga lusa besok ya udah berangkat juga ke Eropa, jadi memang nggak ada waktu, jadi ya mungkin by chat, by phone, mungkin setelah kembali baru kita maksimalkan karena memang kita akan jadi prioritas di Kalau dari pengalaman Mas Taufik nih dulu waktu pas perjalanan mau ke Olimpiade dan sekarang kan pasti beda kan tantangan segala macam. Nah ini kalau mau memberi masukan nih untuk Tunggal Putra sekarang gimana, karena kan kayak persaingan Tunggal Putra juga kan yang mungkin bukan di atas 10 besar tapi bisa masuk kejutan kemarin di Indonesia Master itu Mas ngeliatnya gimana untuk Tunggal Putra kita nih? Untuk Tunggal Putra saling mengalahkan kan ya. Kemarin juga Excelsior juga mulai kalah, tapi kan nggak tahu juga fokus masing-masing, dia kalah benar kalah apa dia, apalagi kan kayak Excelsior ini sudah umur dan dia juga sudah memang yang pro player nomor 1, jadi nggak ngoyo banget, dia tahu prioritas pertandingan yang mana. Saya harap juga kayak Ginting dan Nathan juga jangan semua diambil pertandingan, tapi prioritas yang mana, dia tahu peak performanya kapan dia mesti pertandingan, kapan dia mesti latihan, kapan dia mesti ambil untuk juara di sisa pertandingan sebelum Olimpik ini. Jadi mereka lah dan dengan pelatihnya yang harus ngatur secara strateginya latihannya apa yang mesti dijalani gitu. Dan saya rasa di 1 sampai 8, 1 sampai 16 ini bisa saling mengalahkan benar-benar siapa yang siap di Olimpik nanti. Yang pasti jangan sampai cedera, karena kalau cedera kan butuh waktu yang lama. Makanya di situ bicara latihan dan pertandingan harus benar-benar dijaga. Yang lain-lain makanya kita bentuk tim ad hoc ini dengan ketuanya Pak Fadil sebagai sekjen beliau, dan ini jadi benar-benar harus benar-benar bisa terarah. Apalagi nih kalau dulu waktu jadi sebelum menuju Olimpik sebenarnya yang Mas Taufik jaga nih tantangan dulu misalnya mungkin mentalitasnya atau dulu gimana sampai sekarang, dulu saya nggak bisa bandingin dulu sama sekarang tuh beda banget. Kalau dulu saya punya target sendiri, dalam arti dulu saya sebelum masuk Olimpik saya kan pernah keluar dari PBSI, saya pernah ke Singapura. Tantangan saya cuma satu, pelatih saya bilang masih mau main nggak Olimpik, saya bilang mau. Dan kalau saya nggak jadi juara di Olimpik, saya keluarin dari PBSI. Bisa nggak anak sekarang seperti itu? Makanya jangan bicara masalah dulu, kita lihat yang sekarang ke depan. Dan itu juga dulu saya hampir nggak masuk juga. Saya terakhir di penentuan itu bulan April itu ranking 17. Kebetulan Korea keluar 1 jadi saya ranking 16. Makanya saya bilang ranking nggak menentukan. Belum tentu ranking 1 juara. Waktu itu Linda di ranking 1 pas 2004. Jadi saya harap dengan kita hanya membantu, mudah-mudahan mereka maulah, apalagi Ginting punya pengalaman medali juga di Olimpik sebelumnya, bisa lebih termotivasi lagi untuk next Olimpiknya. Saya harap juga mereka menganggap ini Olimpik terakhir dan tentu mereka 4 tahun lagi di Olimpik. Ini kesempatan paling besar. Yap.